Hai teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya Bona, si anak Medan. Teman-teman yang di rumah, hari ini aku mau pergi ke salah satu tempat kuliner, dimana salah satu kuliner ini adalah milik seorang artis. Penasaran ya dengan situasi di sana? Ayo ikutin saya selalu, dan jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe. Hai guys, aku udah nyampe ke tempat kulinernya. Oke, kita langsung ke sana aja ya. A few moments later. Hai teman-teman yang ada di rumah, bahwa hari ini saya sudah berada di sebelahnya Kak Joy. Nggak kebayang loh, akhirnya Halo. aku bisa ketemu dengan Kak Joy. Halo teman-teman yang ada di rumah, buat Bona, Iya, terima betul, kasih sudah bisa bertemu kita ya Iya, malam betul. ini. Terus terang aku senang banget loh Kak Joy. Ya apalagi duduknya deket-deket lagi Iya, ya. betul. Ini kan harusnya social distancing nih ya, physical distancing nih. Tapi kita pakai masker kok ya. Iya, Tapi betul. ngomong-ngomong, apa sih yang kita omongin nggak jelas Iya, ya? nggak jelas. Kita lepas dulu maskernya Oh, ya. boleh, Oke, boleh, boleh ya. biar lebih Mohon seru izin gitu ya. ya, mohon izin lepas masker ya. Oke. Ya tuh baru enak ngobrolnya. Iya betul. Ya. Aku menarik sih, maksudnya sudah lama. Iya. Aku lihat hanya di TV aja, tiba-tiba dan aku ketemu sudah langsung ini. real loh. Oh ternyata Kak Joy itu lebih cantik dari Ya, Dari- Wak, dari aslinya. Oh, dari TV. Oke. Semua indah pada waktunya Betul ya. ya Kak Joy. Kak Joy, sini aku ada tanya beberapa pertanyaan. Oke, Kira-kira mau nanya apa? Jadi Bona ini Heeh. orang Batak juga loh guys Oke. ya. Jadi marganya Malau ini siapa yang mau nanya sih? Jadinya kebalik Oh, ya. gitu ya. Aku boleh kakak sampaikan dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Tolong di subscribe. Ya, oke. Teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan channel Bona saat ini, channel kita saat ini, oke, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Itu ada lonceng tuh ya, langsung diklik, ketik yang all ya, yang all pokoknya jangan lupa ya teman-teman. Kita saling membantu loh. Iya, betul. Anak-anak orang Batak ini di perantauan ya, anak perantau, jadi harus saling mensupport. Oke, terima kasih banyak. Iya Bona. Oke Kak Joy, saya mau tanya sendiri Kak Joy. Kira-kira umur berapa sih Kak Joy itu mulai tertarik ke dunia musik atau tertarik nyanyi? Ya. Dari umur 5 tahun. Jadi sejak umur 5 tahun Kak Joy itu sudah suka bernyanyi. Udah suka bernyanyi? ya, Memang Kak Joy? semua ini berawal dari talenta yang Tuhan kasih kepada Kak Joy. Dan bukan hanya Kak Joy, adik-adik Kak Joy saat itu ada Jeffrey, ada juga Jelita itu bisa nyanyi juga. Jadi memang mulai kelihatan bakatnya itu sejak di taman kanak-kanak waktu TK, umur 5 tahun. Waktu itu guru TK bilang begini, wah si Joy ini bisa nyanyi. Kata guru TK ke orang tua kakak ya, Bu, anaknya dibimbing supaya nanti jadi penyanyi. Oke. Akhirnya memang keinginan orang tua kakak, mama dan papa tuh karena mereka juga latar belakang keluarga seni. Oh, Ya. berarti ada turun gitu Ya, ya. jadi Kak Joy. papa kakak bisa nyanyi walaupun suaranya nggak bagus-bagus banget Pada ya. saat itu. Ya, mama kakak emang nggak bisa nyanyi, tapi dia tuh tahu lagu yang enak mana, lagu yang bagus mana. Justru anak-anak yang jadi penyanyi. Luar biasa, berarti memang orang tua mensupport Ya. biar anaknya bisa lebih baik. Betul, karena gini, prinsip orang tua begini, apapun yang menjadi talenta anak-anak ini didukung. Iya, iya. Dan memang papa mama keinginan tuh kakak tuh jadi penyanyi. Dan itu nggak sia-sia. Amin. Dan pastinya disertai dengan doa dan kerja keras. Benar, benar. Jadi dari kakak kecil, orang tua sudah mendukung, bahkan kedua orang tua kakak selalu mengantarkan kakak setiap ikut perlombaan nyanyi. Sejak kakak SD kelas 4 sampai kelas 6, kakak juga belajar vokal. Belajar vokal di Bina Vokalia Pranajaya. Masa itulah kursus vokal yang paling bagus. Nah, papa kakak kan dulu kerjanya hanya seorang supir taksi. Jadi tuh yang paling susah mungkin ya bisa dibilang hanya orang tua kakak. Tapi tidak membuat orang tua kakak putus asa. Karena dia tahu, mereka tahu kemampuan anaknya. Memang kayak gitu kalau orang Batak. Iya betul. Giginya luar Orang biasa. Batak itu biar mereka bekerja berjuang Betul. supaya anak-anak berhasil ya kan. Iya, betul. Nah makanya
Itu yang membuat papa selalu mensupport kakak dan mama kakak selalu dampingin. Kakak belajar vokal, kakak ikut lomba nyanyi. Bahkan dari sejak SD tuh kakak sudah ikut marching band. Tahu aktif ya kayak Ya. mulai dari kecil ya. Di sekolah kakak itu ada drum band. Jadi kakak tuh sudah menjadi pom-pom girl, cheerleaders tapi anak-anak gitu ya. Terus di gereja kakak sudah ikut lomba baca puisi, pasal Mazmur. Terus juga kakak ikut lomba nyanyi mewakili sekolah. Luar biasa kayak. Jadi sudah mulai dari kecil seperti itu, Bona, yang bisa kakak sampaikan semua itu talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kakak itu sudah dari kecil kakak miliki sampai saat ini. Dan pastinya gini, semuanya itu dibutuhkan perjuangan, latihan, kesabaran, dan pastinya kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena apa yang kakak dapatkan dari mulai kakak kecil sampai dari mulai kakak lahir ke dunia lah, sampai saat itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya, luar biasa. Oke kak, Ya. ini saya kita lagi pertanyaan kedua. Apa sih yang terjadi keberhasilan Kak Joy hingga berada di titik sekarang? Ya, yang menjadi kunci keberhasilan Kak Joy hingga sampai di titik saat ini adalah kalau dari hati, pertama kita harus rendah hati. Karena gini, kerendahan hati itulah yang akan senantiasa membuat kita akan terus naik dan terus naik. Bukan lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus berpegang pada Tuhan. Iya, jadi kunci keberhasilan yang kakak dapatkan sampai saat ini itu karena proses. Jadi bukan karena kita sudah jadi penyanyi lalu kita merasa diri kita hebat. Tapi dengan adanya kerendahan hati, kakak langsung begini, Tuhan, tanpamu aku tidak mampu. Tapi karena Tuhan aku mampu. Misalkan nih, kakak waktu 2004 ikut Indonesian Idol, 2019 ikut Golden Memories Asia. Iya. Pada saat kakak mau berkompetisi, kakak harus berdoa dulu, bahkan puasa. Supaya apa? Supaya kakak mengingat bahwa ini semua karena Tuhan. Iya lah, Luar biasa loh teman-teman. iya. Karena gini, karena kakak karena apa yang kakak miliki kan dari Tuhan. Iya betul. Kakak bisa nyanyi dari mana? Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Sekalipun kakak pernah belajar vokal, Ya. tapi kan tetap kiblatnya itu bahwa ini dari Tuhan. Nah, pada saat kakak dihadapkan dengan kompetisi pertandingan, kakak harus berdoa dan kakak harus berpuasa juga. Dan pada saat kakak berhasil menjadi pemenang, bukan berarti kita harus merasa gue hebat. Jangan, tapi tetap yang harus kita agungkan Tuhan. Jadi kesombongan. Iya, itu nggak boleh. Nah, jadi pada saat kita sudah dikenal banyak orang, apalagi pada sampai titik saat ini, itu yang harus membuat kita harus begini. Ampuni aku Tuhan kalau aku sombong. Tapi biarlah aku menjaga hatiku dengan kerendahan hati. Jadi sekalipun kita sudah menjadi penyanyi, tapi kita mau dan ingat untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Kita mengingat bahwa oh ya Tuhan, suara ini dari Tuhan. Iya. Karena gini, apa yang bisa dibanggakan kalau kita tidak punya rasa syukur pada Tuhan? Apakah kita bisa tidur dengan tenang? Iya. Nah, sekarang itulah yang membuat apa yang menjadi keberhasilan yang Kak Joy raih sampai saat ini. Itu karena kasih anugerah Tuhan. Harus tetap menjaga hati. Berhasil bukan dilihat seberapa banyak harta yang kita punya, tapi keberhasilan itu dilihat dari seberapa kuat kita menghadapi berbagai tantangan dan bagaimana kita bangkit untuk berhasil, terutama dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi itulah yang kakak alami. Kakak bisa menyampaikan ini karena kakak mengalaminya. Itu yang membuat kakak berhasil. Bisa sampai di titik saat ini, itu semua karena Tuhan. Amin, amin. Kalau saya mungkin kayaknya harus butuh banyak belajar untuk lebih dewasa lagi ya dengan pergumulan Iya. seperti itu. Kakak juga begitu, learning by experience. Iya benar ya. benar. Jadi gini, pada saat kita diperhadapkan dengan suatu masalah dan proses, itu dari situlah kita belajar. Karena gini, sampai kita tua pun, kita akan terus belajar. Kapan kita berhenti belajar? Sampai Tuhan menjemput. Sampai Tuhan menjemput. Jadi kita ini harus terus belajar deh. Nah, belajarnya gimana? Harus rendah hati. Aduh senang banget sih. Jadi iman kita ini kayaknya masih bergejolak. Aduh, amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan lagi. Oke kak, Ya. pertanyaan yang ketiga. Ya.
Apa tantangan Kak Joy yang rasakan berada di dunia musik? Tantangan yang Kak Joy alami saat berada di dunia musik itu banyak, karena persaingan itu banyak di dunia musik, mau di dunia sekuler maupun di dunia rohani. Nah, tantangan yang terberat itu ya memang, apalagi sekarang zaman teknologi ya, serba canggih. Zaman dulu memang kaset, terus ada compact disc CD. Terus udah gitu kalau dulu kan ada produser. Produser inilah yang membiayai semua pengeluaran biaya rekaman si artis. Zaman sekarang anyone can be an artist. Ya kan? Semua orang bisa jadi artis. Sebentar dia merekam hanya dengan gitar, masukin ke YouTube. Dengan bikin sesuatu yang viral, udah jadi sesuatu yang trending. Seperti itu. Nah, memang tantangan sekarang ini sebetulnya lebih berat. Memang pembuatannya lebih mudah. Kalau dulu kan kita harus cari produser. Kalau dulu tuh kita harus kontrak dulu sama produser. Kita harus berjuang lagi. Kalau produser nggak suka, karena mungkin ya maaf tampang kita kurang cantik atau gimana, iya, karena apa ya, masih melihat performance looking ya. Kalau luar negeri memang selain dia melihat penampilan, suara itu nomor satu, kualitas suara. Nah, tantangan yang dihadapi di dunia keartisan ini juga banyak, karena kalau kita nggak kuat mental ya akan bisa sikut sana sikut sini. Dalam arti gini, tantangan itu tidak mudah. Bermunculan para artis-artis yang baru, yang lebih muda, yang lebih cantik gitu ya. Tapi kalau Kak Joy menyikapi hal itu wajar. Karena kehidupan ini berputar. Jadi kalau persaingan secara positif, persaingan yang baik dan sehat, kenapa tidak? Yang penting selama kita menghadapi tantangan, yang penting kita tetap be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Kalau kita mau jadi seorang artis, harus ada ciri khas. Ya, karakter. Supaya kita tidak mudah disebut meniru orang lain. Jadi kita punya sesuatu yang berbeda Ya, ada pada orang lain. betul. Jadi inilah yang harus digali bagi setiap artis, ciri khas dia apa, supaya kita akan terus tetap diingat orang. Nah, jadi tantangannya memang bagi seorang artis ya, pertama dia harus menjaga penampilannya, menjaga kualitasnya, menjaga attitude-nya, dan terus menggali karakter dan ciri khasnya. Apalagi sekarang ini ya, zaman milenial. Wah, ini mah banyak sekali. Sesuatu gampang viral ya. Sesuatu gampang viral. Jadi ya sekarang ini aja kan banyak orang yang apapun bikin cover, upload di YouTube. Bahkan lebih terkenal penyanyi yang membuat cover ini dari artis penyanyi aslinya. Dan banyak kan seperti itu. Ya. Jadi memang ini salah satu tantangan yang harus kita sikapi dengan positif. Tapi dengan cara tetap menjaga kualitas, jalani tantangan itu dengan enjoy, dan tetap terus menggali karaktermu. Nah, teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa bicara Kak Joy. Ini adalah pertanyaan yang keempat. Pengalaman apa yang berkesan buat Kak Joy saat manggung? Pengalaman yang berkesan saat manggung itu banyak ya. Apalagi waktu kakak mengikuti Indonesian Idol. Tapi sebelum kakak mengikuti Indonesian Idol, di saat umur kakak mau beranjak 15 tahun, waktu itu masih SMP kelas 2 mau kelas 3, kakak mengikuti kompetisi laser karaoke pionir se-Asia. Jadi kakak ikut dulu dari tingkat DKI Jakarta, lalu kakak lolos ke tingkat nasional, kakak juara 1 dan juara favorit, lalu kakak dikirim ke Shanghai, luar biasa ke ya. Cina dan juga ke Jepang. Dan di sana kakak juara 1 juga. Dan di situ pengalaman yang menjadi pengalaman yang luar biasa karena kakak peserta termuda Benar. saat itu dan bisa menjadi pemenang. Waktu itu di tahun 95 hadiahnya 10.000 US dollar. Pada saat itu. Pada saat itu. Wah, luar biasa. Nah, jadi ya. Kompetisi itu sudah membawa ada terobosan ya, waktu itu kakak masih SMP, terus udah gitu kakak juga memenangkan banyak kompetisi sampai Indonesian Idol. Nah, pengalaman bernyanyi yang berkesan tuh banyak juga. Indonesian Idol juga kakak mengikuti tahap demi tahap. Benar. Audisi datang jam 12 siang, baru di audisi jam 1 kurang. Oke.
12 jam lebih kakak menunggu. Dan itu pengalamannya seru. Subuh-subuh di audisi, tapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan kakak menjadi pemenang di Indonesian Idol pertama. Dan tahun lalu juga kakak memenangkan kompetisi Golden Memories Asia. Iya. Saya ngikutin juga itu. Ya, padahal udah lama nggak ikut kompetisi, tapi dapat kesempatan ikut kompetisi lagi. Kenapa tidak? Kesempatan nggak datang 2 kali. Benar. Itu mama kakak bilang ikut aja, nggak usah pikirin kalah menang. Yang penting Benar. nyanyi yang bagus, fokus. Nah, akhirnya kakak ikutin dan puji Tuhan kakak memenangkan kompetisi Golden Memories Asia. Pengalaman bernyanyi saat off air Ya. banyak. Pernah di atas panggung sepatu kakak copot. Waduh. Nah itu seru banget itu. Lagi Gimana itu, Kak? lagi asik-asiknya nyanyi sambil nari. Waktu itu ada pesta pernikahan di Semarang. Untung aja kamar hotel dengan ballroomnya tuh deket. Jadi pada saat udah selesai nyanyi mau jalan susah. Kenapa nggak bisa jalan ya? Usolnya kebuka. Akhirnya daripada kakak nanti jadi malu ya. Maksudnya gini jalannya pinjam-pinjam. Akhirnya kakak bilang begini sama MC-nya. Didengerin banyak orang. Ya. Mohon maaf, terpaksa nih harus jujur, saking asiknya joget sepatu saya sampai lepas. orang pada ketawa. Luar Dan biasa. akhirnya kakak harus melepas sepatu yang satu supaya nenteng sepatu 2 ini, supaya bisa jalan ke kamar hotel ganti sepatu. Untung kakak bawa cadangan, sepatu cadangan. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman lucu. Adalah yang baju tiba-tiba robek lah, adalah yang bulu mata tiba-tiba copot, lepas. Padahal lemnya udah lem yang kenceng gitu ya. Kok bisa gitu ya? Sampai Ada aja gitu ya kan. sampai minggu lalu juga di saat kakak lagi live streaming, saking asiknya kali ya karena saking energiknya, Iya, betul. bulu mata udah mau copot sebelah kanan. Aduh, memang lucu banget. Dan itulah pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kakak Kalau alami. diingat-ingat itu menarik Oh. juga ya kan. Dan lucunya lagi gini, biasalah kalau di atas panggung suka tiba-tiba lupa lirik. Lupa lirik ya. Itu gara-gara nervous atau gimana Kak? Bukan sih, dan pasti enggak. Enggak ya? Terkadang gini ya, kita udah hafal nih ya. Tiba-tiba saking asiknya kita nyanyi, apa tadi ya? akhirnya kita harus mengarang supaya nggak ketahuan. Benar. Untungnya kalau bahasa Inggris sih oke ya. Kalau bahasa Indonesia bagaimana coba? Iya. Cuma itulah pengalaman-pengalaman lucu yang sering terjadi. Gitu. Oke Kak Joy, ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Kenapa sih kakak tadinya itu kan basicnya penyanyi, kenapa merubah ke dunia kuliner? Ya, selama pandemi corona ini memang kegiatan menyanyi kakak itu kan terpending. Ya. Kakak bersama adik dan suaminya, adik ipar kakak, yuk kita coba sesuatu yang baru, tapi memang orang butuh. Apapun keadaan kita butuh makan, ya kan? Betul. Jadi kita mencoba untuk berawal dari buka kopi. Jadi ada kopi JJ, ada kopi Klein Hati, dan Simhei, Korean barbecue all you can eat. Tujuannya gini, karena kita hobi makan, Iya. jadi nggak ada salahnya nih kita buka usaha di bidang kuliner. Tujuannya memang jadi berkat juga, karena di saat pandemi corona ini, puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap usaha kita. Walaupun di dalam usaha itu ada tantangan. Tidak selamanya pekerjaan yang kita jalani itu berjalan mulus. Tapi disinilah kita belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan kenapa di kuliner? Ya itu tadi, karena kita suka makan. Nah, ini semua berawal dari kita suka hobi makan. Hobi, benar, dari Kita, hobi dulu. iya. Enak nih. Yuk buka franchise-nya. Oh, Semua berawal dari situ. Akhirnya adik ipar yang mempunyai modal lebih besar gitu ya, dia cari-cari di tempat. oke. Tiba-tiba didapet. Tiba-tiba di saat pandemi corona ini, yuk, dikit lagi pembangunan udah mau kelar, yuk kita mulai opening. Memang sih kita sempat takut juga, sempat khawatir apakah usaha kuliner ini bisa berjalan. Tapi puji Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, apa sih yang nggak mungkin? Apa yang nggak mungkin ya? Ya, yang penting kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan itulah tujuannya kenapa kita buka usaha di bidang kuliner. Karena berawal dari hobi makan. Baik teman-teman yang saya kasihi, terima kasih sudah mendengar dan menyaksikan Iya. percakapan singkat kami, saya dengan Bona Bona, di channel YouTube-nya Bona anak Medan. Bona Anak Medan ya. Kalau kalian terberkati dan kalian mau apa yang saya ceritakan ini juga kalian bagikan ke orang lain,
Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oh, ngomongnya dulu. Subscribe ya. Terima kasih buat teman-teman. Tetap terus stay tune di Bona Anak Medan, di channel Bona Anak Medan ya. Apapun yang menjadi komentar kalian, dengan senang hati kami akan menjadi acuan ya. Siapa tahu ada masukan-masukan. Tetap terus ikuti channel Bona Anak Medan. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap selalu andalkan Tuhan, mengasihi, mengampuni, dan jadi berkat ya. Pokoknya anak Medan harus berikan yang terbaik buat bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Horas. Buat teman-teman yang sedang menyaksikan channel YouTube Bona Anak Medan, ini saya akan memberikan sebuah lagu, yang mana lagu ini diberikan waktu saya menang Indonesian Idol Semua Karena Cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilih. Ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta.